Sebelum kami memulai perbincangan mengenai hal-hal yang membatalkan puasa, ada baiknya kami perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Kirani. Sebagai moderator. Jika saya bertanya mengenai ilmu agama pada zaman sekarang ini, ilmu agama itu dikesampingkan oleh orang-orang, khususnya para remaja. Padahal sebenarnya ilmu agama sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, khususnya ilmu fikih yang digunakan untuk mengatur tata cara ibadah, termasuk puasa tanpa diketahui dan disadari. Puasa kita tidak jadi karena tanpa disadari kita telah melakukan hal-hal yang ternyata membatalkan puasa. Oleh karena itu, supaya kita terhindar dari hal-hal yang membatalkan puasa, kita harus tahu apa saja hal-hal yang membatalkan puasa. Rekan saya ini akan menjelaskan mengenai hal-hal yang membatalkan puasa beserta penjelasannya. Yang Fadil ya Ukti. Sebelum saya menjelaskannya, kita belajar dalam kitab Al-Quran mengenai hal-hal yang membatalkan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yuftiru Dan barang kang batalakeun bihi kelawan yasir sab'a asyaimu bukan puasa iku asyaratu asya'a 10 pira-pira perkara ma barang wasola tumeka opona amda kelawan sengaja ila zauki mari hutang awil ra'si atawa sirah masuknatu lan obat fi ahadis sabilaini ing dalam salah sawijine dalam loro wal qai'u lan muntah amdan kelawan sengaja wal waq'u lan mati amdan kelawan sengaja fil farji ing dalam farji wal injalu lan metelaken mani mubasyarati saking ketemuan kulit wal haidu lan haid wal nifasu lan nifas wal junubu lan edan wal ridatu lan murtad. Dari kita baca lagi bagian kita baca lagi terdapat 10 hal yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah sesuatu yang masuk ke mulut secara sengaja, seperti makan dan minum. Apabila tidak sengaja atau lupa, maka tidak membatalkan puasa walaupun makannya banyak. Contohnya seperti apa ya? Misalkan ketika sedang bulan puasa, bangun sedang berpuasa dan pada di siang hari, saat waktunya makan, Mbak makan. Lalu dia sedang mengunyah makanannya. Saat dia sedang mengunyah makanannya, saya mengingatkan, Mbak, bukannya tadi bukannya lagi puasa ya, kok makan sih? Apabila Mbak melanjutkan makannya, maka meninggalkan puasa. Karena ketika Mbak Amel sudah diingat, lalu dia melanjutkan, maka itu sama seperti sengaja makan. Tapi dengan apabila Mbak Amel itu diingatkannya setelah dia sudah selesai makannya, maka tidak meninggalkan puasa dan tetap melanjutkan puasanya. Yang kedua adalah sesuatu yang masuk ke salah satu lubang bagian kepala. Masuknya sesuatu dengan sengaja, baik lubang yang membuka atau lubang yang tidak terbuka, seperti luka-luka yang ada pada kepala sampai ke bagian dalamnya. Maksud dari luka-luka yang ada pada kepala sampai ke bagian dalamnya itu seperti apa ya? Maksudnya adalah luka-luka yang adalah luka tersebut masukkan sesuatu, lalu luka tersebut masukkan sesuatu, lalu luka tersebut itu masuk ke dalam ke bagian dalam kepala, maka membatalkan puasa. Berbeda dengan luka yang dia tergores dan masukkan sesuatu, lalu tersebut tidak masuk ke bagian kepala, maka tidak masuk ke dalam bagian kepala, maka tidak membatalkan puasanya. Yang ketiga, menempelkan obat ke salah satu dari jalan keluar kotoran. Apabila salah satu dari dua jalan tersebut atau tebal dan bubur kemasukan atau dimasukkan sesuatu, maka membatal puasanya. Karena dua jalan tersebut adalah jalan yang menyalur ke bagian perut.
Contoh yang tidak membatalkan puasa seperti apa? Contoh yang tidak membatalkan puasa apabila memasukkan obat selain dari dua zat tersebut, yaitu seperti menginfus pada bagian tangan itu tidak membatalkan puasa karena tidak melalui dua zat tersebut. Yang keempat, muntah-muntah secara sengaja. Maksudnya melakukan sesuatu secara sengaja yang menimbulkan muntah, seperti memakan makanan yang bau atau yang basi lalu ia muntah, maka itu membatalkan. Apabila muntah karena sakit atau mabuk kendaraan, apa itu tidak membatalkan puasa? Apabila muntah karena sakit atau mabuk kendaraan itu tidak membatalkan puasa karena tidak sengaja dilakukan, dan bisa jadi karena suatu tertentu atau biasa tinggi penyakit atau yang lainnya. Yang kelima, melakukan persetubuhan secara sengaja. Adalah sedang puasa di siang hari, sepasang suami istri melakukan persetubuhan, maka batal puasanya dan wajib mengkodok di lain hari serta membayar kafarat, yaitu puasa dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Bagaimana jika puasa kafaratnya tidak berturut-turut atau ada yang bolong? Bila puasa kafarat ada tidak berturut-turut, misalkan seseorang sedang melakukan puasa kafarat dan sudah mencapai 1 bulan 29 hari, lalu pada hari akhir dia batal puasanya, maka wajib mengulangi dari awal dan harus berturut-turut, tidak boleh ada yang bolong. Yang keenam, keluar mani tanpa persetubuhan. Artinya keluar air mani tidak dengan persetubuhan, baik keluarnya yang diharamkan seperti dengan tangan sendiri atau tidak diharamkan dengan tangan orang lain, dengan tangan istrinya atau amatnya. Berarti apabila keluar air maninya tanpa persetubuhan itu tidak membatalkan puasa. Apabila keluar air mani tanpa persetubuhan seperti keluar air mani karena mimpi itu tidak membatalkan puasa. Kan tidak ada, tapi itu juga membatalkan puasa. Misalkan seseorang sudah biasa melakukan sindir biasa di saat selain di bulan puasa, dan ketika melakukan itu dia selalu keluar air mani. Namun dia melakukannya lagi pada saat bulan puasa dan keluar air mani lagi, maka itu batal puasanya karena dia sengaja melakukan hal-hal yang membuatnya keluar air mani. Tapi apabila dia selalu masa senja itu selain di bulan puasa lalu tidak pernah keluar air mani, namun ketika menontonnya lagi pada bulan puasa itu keluar air mani, maka tidak membatalkan puasanya karena biasanya itu tidak keluar air mani, tapi ini keluar air mani, dan itu tidak sengaja supaya keluar air mani, maka tidak membatalkan puasanya. Yang ketujuh dan kedelapan itu adalah haid dan nifas. Apabila seorang perempuan yang ketika sedang berpuasa keluar darah haid dan nifas, maka wajib mengkodoknya dan harus membatalkan puasanya. Bagaimana jika tidak bisa mengkodok di lain hari karena uzur? Apabila seorang yang haid atau nifas tidak bisa mengkodoknya sampai Ramadan berikutnya, maka harus membayar fidyah. Yang ke-9, bila orang yang dari lahir bukan hanya batal puasa tapi tidak wajib puasa, karena salah satu dari syarat wajib puasa adalah berakal. Termasuk bila yang apabila tiba-tiba seseorang bilang karena suatu perkara dengan sengaja atau tidak disengaja itu tetap membatalkan puasa. Dan bila yang sebentar juga mengerjakan puasa, misalkan seseorang itu kaget lalu dia gerak walaupun cuma 1 menit lalu dia sadar lagi dari geranya, maka itu tetap membatalkan puasa. Yang ke-10, berkata orang yang keluar Islam saat sedang berpuasa, puasanya batal saat itu juga. Terima kasih atas penjelasannya. Semoga dari penjelasan tadi bisa menambah informasi mengenai ketentuan puasa dan tidak salah paham mengenai hal-hal yang membatalkan puasa. Sekarang kita masuk pertanyaan ya, Mbak.
apa yang membuat seseorang wajib membayar kafarat? Langsung aja nih. Darah. Jawabannya persetubuhan yang sengaja. Pertanyaan yang kedua, sebutkan tempat tanggal lahir kalian berdua. Tempat tanggal lahir kalian berdua. Bagi akun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nadine Brebes 30 Oktober 2008. Amel Bekasi 17 Agustus 2008. Tepat. Masih sama pertanyaannya. Langsung maju. Nadine 30 Oktober 2007. Mel 17 Agustus 2007. Amel Bekasi. Kurang tepat. Hati Amel. Tepat Mas. Ya, betul. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang tepat. Kami berdua pamit undur diri. Bunga Mekar diperdulikan. Salam luas kebiasaan. Terima kasih untuk perhatian. Mohon maaf untuk kesalahan. Jangan lupa. Assalamualaikum.